Salam kebaikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini saat ini berdiri di sini mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01. Saya tidak berdiri mewakili 02. Saya tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi sudah dapat titipan dari istri dan anak saya ikut mewakili keluarga istri anak saya. Pakar ekonomi Indonesia, Thomas Limbong, memberikan orasinya saat ikut berdemonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mewakili pasangan 01, 02, dan 03. Ia hadir dalam demonstrasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi karena ia sangat prihatin dengan demokrasi di Indonesia saat ini. Ia mengaku mewakili keluarganya, mewakili istrinya, dan juga anaknya untuk ikut berdemonstrasi. Kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Hal yang sama juga diungkapkan oleh aktor kenamaan Indonesia, Reza Rahardian. Ia mengatakan bahwa dirinya mempertanyakan wakil rakyat yang ada di gedung DPR itu sedang memperjuangkan siapa, karena rakyatnya hari ini sedang berdemonstrasi di depan gedung DPR. Ia mengaku bahwa kedatangannya di gedung DPR tidak memiliki motif apapun. Itu murni dari kehendaknya sendiri, prihatin dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ia lalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini tidak untuk keluarga tertentu atau kelompok tertentu, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Semua berhak menjadi pemimpin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat siang semua. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam, saya ulangi, kumpulan tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Sejumlah musisi, komedian,
hingga penulis ikut aksi di depan gedung DPR untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui, sekarang kita lagi di depan gedung DPR. Kita akan berkomunikasi terkait dengan pengajuan agenda perjuangan bersama atas hak rakyat Indonesia. Tadi aku dapat WhatsApp dari nomor yang nggak dikenal. Mohon segera datang ke kantor Barreskrim Jakarta Pusat. Anda didoakan sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan dan unjuk rasa. Nggak ada kekerasan. Kita di sini bangga sama DPR karena mereka bisa meeting cepet-cepet. Cepet banget meetingnya. Satu hari beres. Nah, Senin kan nggak ada jadwal. Ada undang-undang perampasan aset. Ada undang-undang apa lagi yang mereka bisa meeting cepet Bang Dali? Ada apa lagi undang-undangnya? Undang-undang masyarakat adat aja 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini Mahkamah Konstitusi 21 Agustus 22 langsung meeting. Karena memang derajatnya lebih penting. Betul sekali. Meetingnya cepet banget ya hari ya. Meetingnya cepet banget. Top. DPR saya bangga sama kalian. Kerja lebih keras. Senin meeting undang-undang perampasan aset. Undang-undang apa? Masyarakat adat. Baik lagi. Hebat sekali. Wah gila keren banget kalian. Lihat ada Damaya, lihat tuh. Damaya, lihat tuh bukti ya. Jadi kepada nomor ini yang WhatsApp gua nih nanti ya. Ya. Oh, Merdeka. Ya itu dia. Semangat. Thank you. sejumlah selebritas tanah air mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal agar datang ke Barreskrim Polri. Hal itu lantaran para artis mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi dan kekerasan. Sebelumnya, seperti Panji Pragiwaksono, Bintang Emon Jovi, dan Firsa Besari rame-rame mengunggah video peringatan darurat berlatar biru di media sosial. Video berdurasi 10 detik yang menyematkan lambang Garuda Pancasila merupakan gerakan untuk merespon putusan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan komika Panji Pragiwaksono melalui akun Instagram pribadinya menuliskan, "Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan, Kimoy, pemerintahnya goyang." Ia juga mengkritik putusan tersebut dengan membalas cuitan Presiden Jokowi dengan video peringatan darurat melalui akun X-nya. Ada pula Bintang Emon, komika kenamaan lainnya yang ikut berkontribusi dalam gerakan tersebut. Dikencingin di muka tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gerakan tersebut juga diramaikan oleh sineas tanah air yaitu Joko Anwar. Ia bahkan ikut berdemo di depan gedung MPR. Di Tamasya Senayan. Mamat mana? Mamat ternyata sudah deal tadi subuh, jadi dia menarik dukungannya. Parah. Mengkhianati ya. Ya, mengkhianati demokrasi Mamat. Parah. Memang Mamat tuh suka nama-nama yang berima, Mamat pengkhianat gitu. Sejumlah musisi, komedian, hingga penulis ikut aksi di depan gedung DPR untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Rame-rame ini dengan nilai-nilai yang ntar dikatain jelek, dikatain berantakan. Enggak, anjir, bukan yang gue jaga. Tetap jaga kebersihan yang ikut kegiatan, yang ikut demo ya. Jangan bikin berantakan, jangan bikin susah orang-orang yang bersihin jalan. Bukan hanya para komika, pendai tanah air, Ustadz Das Atlatif juga menyindir pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dengan menyanyikan lagu Iwan Fals. Ia juga meminta kepada para legislator untuk memperhatikan suara rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara ha. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Di hati dan lidahmu kami harap suara kami tolong dengar, jangan sampai. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan.
Jangan takut, jangan diam, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan diam waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Oke, sekedar lagu ini, kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Kami hanya rakyat biasa, kasihan yang dakwah dari Sabang sampai Merauke, dari kota ke kampung-kampung. Untuk apa? Memenuhi amanat lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kami sebagai pendakwa membangun jiwanya. Anggota DPR, bangunlah rakyat Indonesia, wakili rakyat Indonesia. Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar Garuda berlatar warna biru di media sosial. Banyak yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut. Di platform X, netizen juga ramai-ramai membanjiri kolom percakapan dengan gambar Garuda biru. Gambar Garuda biru itu mulanya dibagikan akun kolaborasi Narasi News, Najwa Shihab, Mata Najwa, dan Narasi TV di Instagram. Gambar itu hanya memampang gambar Garuda dengan latar warna biru dongker. Di atasnya tertulis peringatan darurat. Di platform X, kata kunci peringatan darurat menduduki jajaran trending topik dengan menghimpun ratusan ribu tweet. Bersamaan dengan itu, tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik X dengan menghimpun puluhan ribu tweets. Untuk diketahui, gerakan peringatan darurat itu merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Narasi yang beredar di media sosial ramai membahas soal putusan MK pada waktu kemarin, bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Namun, DPR memutuskan menggelar rapat untuk merevisi undang-undang pilkada tersebut. Beberapa pihak merasa revisi undang-undang pilkada dilakukan untuk menganulir putusan MK.